bagimu yang di tempat maha tinggi Bapa. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami masih sanggup menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun Tuhan, menyertai setiap langkah kami Tuhan Yesus. Jadi Kau selalu menuntun kami Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Ketika kami melangkahkan kaki kami keluar rumah, Kau yang mentahirkan kami, Kau yang mengurapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh sehat, kalaupun kami terpapar sakit, tapi Kau sudah menyembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Mari saudara deklarasikan kebaikan Tuhan pagi ini. Berikan wujud-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara ekspresikan Tuhan, ekspresikan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah mulut kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian-pujian-Mu Tuhan Yesus. Mulut kami penuh dengan mazmur-mazmur-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap harinya Tuhan, kami selalu mengucapkan kata-kata berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi kami selalu Tuhan Yesus. Lindungi kami selalu dimanapun kami berada. Kemanapun kami pergi Tuhan, Kau selalu menyertai dan menuntun langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
pagi ini Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Mari saudara, yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada haleluya pagi ini saudara. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan. Kau lebih indah dari pelangi dan mentari. Amin. Secerahnya pelangi, secerah mentari, secerahnya mentari. Nangka yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Katakan Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal. Haleluya. Haleluya. Seindahnya pelangi saudara. Seindahnya pelangi, Secerah mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. sekalipun badai menimpa kami Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, Kau tetap setia Tuhan. namun Kau kan setia Amin. menjagaku Thank you selamanya. Lord. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu Angkat tanganmu di saudara. sepanjang hidupku, Amin. dengan Dengan darah-Mu Kau tebus kami Tuhan. dosaku. Amin. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku
Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini
juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pagi ini. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita jangan di rumah, sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, rada masih Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ayo sama-sama bangkitkan rohmu, sembah Tuhan, sembah Dia.
selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami percaya kepada-Mu, Engkau pertolongan kami. Mari engkau yang sudah bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Jangan batasi dirimu, sembah Dia. Oh Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory bagi-Mu. Engkau ajaib, Engkau mulia. Kuduslah nama-Mu Tuhan, kuduslah nama-Mu, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap bakar beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Biar sama seperti pujian ini ya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kalau kami ada saat sekarang ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kurang sehat sekalipun, kami mengucap syukur. Kami berkata Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik ya Tuhan Yesus. Hidup kami adalah milik-Mu. We belongs to You Lord Jesus. Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami mengucap syukur bagi-Mu. Buat keberadaan kami, buat kesehatan kami. Kalau kami bisa ada saat sekarang ini, itu semata-mata hanya karena kebaikan-Mu dan karena anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu.
Bahkan kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Meskipun dalam situasi kondisi online sekalipun Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Tuhan masih beri kesempatan kami untuk kami sama-sama dengar isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidup kami semua Tuhan menjadi penyembahan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi sebentar hamba-Mu yang sampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap kami yang ada di rumah-rumah saat sekarang ini Tuhan. Dimanapun kami berada. Kami mau persiapkan hati kami untuk kami dengar isi hati-Mu. Roh Kudus, Kau bekerja berkarya atas setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dan urapi semua jemaat yang mendengar. Biar kami yang menyampaikan dan yang mendengar, semuanya kami diberi kekuatan baru sama Tuhan Yesus. Amin. Terpuji nama-Mu, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan, Amin. amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom saudara. Saya percaya apapun kondisi kita hari-hari ini, mungkin kita sedang keadaan kondisi yang sehat ataupun kurang sehat sekalipun. Tapi kita harus berkata dengan jujur sama Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Dan selama-lamanya Engkau baik bagiku dan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Markus 14. Markus 14 ayat yang ke-72. Markus 14 ayat yang ke-72. Baik, kalau sudah ketemu, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Satu ayat saja. Markus 14 ayat yang ke-72. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Katakan amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada satu ungkapan yang mengatakan memang lidah tidak bertulang. Mengapa dikatakan seperti itu? Ungkapan itu demikianlah diungkapkan oleh orang ketika mengetahui apa yang dikatakan seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Ayat yang ke-27, Markus 14 ayat 27 sampai 29. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului. Baik, saya buka masker aja nggak apa-apa ya, saya mohon maaf. Saya ulangi, Markus 14 ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama sudah melihat dan mendengar, bahkan kita dengan seksama membaca, ini kisah dari seorang Petrus. Petrus yang kita ketahui adalah dia salah satu dari murid Yesus.
Bahkan Petrus ini adalah seseorang yang murid Yesus yang dikasihi Tuhan bersama dengan Yohanes. Namun yang kita lihat, meskipun Petrus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia menginjil selama Yesus masih ada dalam dunia ini. Dan Petrus juga sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Akan tetapi ayat 72 tadi dikatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya beri tema firman Tuhan untuk pagi hari ini buat kita semuanya, dampak dari pertobatan. Dampak dari pertobatan. Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus, bahkan ia dikasihi. Lebih dari yang lain, sama seperti Yohanes. Dan Petrus ini adalah, sebelum dia dipakai Tuhan, namanya adalah Simon. Sehingga ketika dia sudah ada bersama-sama Tuhan, maka Tuhan mengganti dia namanya menjadi Petrus. Tetapi di dalam perjalanannya, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Petrus ini menyangkal nama Tuhan Yesus bahkan sampai dengan 3 kali. Mengapa Petrus menyangkal Tuhan? Saudara perhatiin ketika Yesus akan diadili. Petrus hanya mengikut Yesus dari kejauhan dan ia tidak berani mendekat. Bahkan ketika ada seorang imam perempuan berkata, bukankah engkau yang bersama-sama dengan Yesus? Dia katakan, aku tidak tahu menahu, aku tidak mengerti. Bahkan dikatakan lagi, bukankah engkau salah satu dari mereka? Dia menggelengkan kepalanya, tidak. Bahkan dikatakan sampai yang 3 kali, bukankah engkau salah satu dari murid Yesus, orang Galilea? Petrus berkata tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat manusia sangat mudah sekali berjanji, tetapi belum dapat menepatinya. Itu tadi yang seperti awal yang saya katakan di atas, memang lidah tidak bertulang. Padahal Yesus katakan dalam firman-Nya Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi pada malam itu saudara, Petrus gagal menepati janji. Petrus gagal dalam komitmennya, yaitu setia kepada Yesus. Saat itu Petrus menyadari penyangkalan yang sudah dilakukannya. Itu sebabnya dia menangis terseduh-seduh. Petrus menangis terseduh-seduh, artinya dia sangat menyesali apa yang sudah dilakukannya itu. Dia tahu hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau orang bilang sekarang itu dia menangis sejadi-jadinya, saudaraku. Tangisannya ini bukan tangisan dalam dunia ini. Bukan tangisan seperti tangisan yang sinetron. Tetapi tangisan yang sesungguhnya dia menyadari dengan sungguh-sungguh betapa yang dilakukannya itu salah di mata Tuhan. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Meskipun Petrus menyesal, dia menangis, tetapi dia tidak jatuh begitu saja. Petrus ketika dia menangis, dia bertindak menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan dia berkomitmen kembali. Perhatikan saudara, berkomitmen kembali untuk merubah dirinya.
Terbukti dengan tangisan yang dilakukannya mengisyaratkan kepada kita bahwasannya tangisannya itu adalah tangisan pertobatan. Kalau bisa saya ambil satu pujian itu yang mengatakan itu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, oh. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Dalam pujian itu, dalam doanya kepada Tuhan, seraya Petrus mengatakan, aku mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, bukankah hari-hari ini kita yang ada dalam zaman saat sekarang ini, tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa saja kita menyangkal nama Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami sakit, seringkali iman kita diuji oleh Tuhan. Kita sudah didoakan, bahkan kita sudah berdoa. Tetapi kadang-kadang iman kita itu goyah ketika apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan doa kita. Bukankah itu juga salah satu penyangkalan diri kita sama Tuhan? Kita berkata, Tuhan ini aku orang-orang Kristen. Tetapi seringkali kita di dalam kehidupan kita, yang kita jalani sehari-hari, kita pun menyangkal nama Tuhan Yesus. Petrus ketika itu, dia menangis sejari-jarinya sama Tuhan. Dia berjanji sama Tuhan, ubah hatiku Tuhan Yesus. Aku mau hidupku dipulihkan. Meskipun dunia saat sekarang ini, saat kondisi seperti saat sekarang ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saja mengubah pola hidup kita. Bahkan dia bisa mempengaruhi iman percaya kita. Dalam sehari-hari tanpa kita sadari. Orang-orang lain pada cemas, orang-orang lain pada takut. Terkadang itu bisa mempengaruhi kita, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini Petrus ketika dia bertobat, pertobatan yang sama juga harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bertobat itu bukan hanya ketika sekali, ketika kita menerima nama Tuhan. Bertobat itu bukan ketika kita dibaptis selam. Tetapi pertobatan itu kita lakukan day by day, setiap hari, setiap menit. Kita harus bertobat hidup di dalam Tuhan. Petrus ketika dia bertobat, Roh Kudus menjamah hidupnya dan hidupnya pun dipulihkan oleh Tuhan. Saya rindu kita semua yang ada, mungkin engkau di rumah-rumah saat sekarang ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Jangan tutup hatimu. Bisa saja di dalam kehidupan kita menyangkal seperti Petrus. Tetapi kita melihat dampak dari pertobatan yang dilakukan oleh Petrus. Kita sama-sama lihat di dalam firman Tuhan, dampak dari pertobatan. Ketika Roh Kudus menjamah hidup Petrus. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 14.
Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Ini dampak dari pertobatan Petrus. Ayat 14 saya akan bacakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dampak dari pertobatan daripada Petrus, dia itu berani sekarang memberitakan firman Tuhan. Artinya dahulu ketika dia dikatakan engkau salah satu dari murid Yesus, dia mengaku tidak. Bukankah engkau orang Galilea yang bersama-sama Yesus? Dia katakan tidak. Tetapi ketika dia bertobat, dia dengan berani mengatakan, "Hai engkau orang-orang Yahudi dan engkau orang Yerusalem." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya maksudkan? Petrus itu begitu berani. Kita yang hidup saat sekarang ini terkadang kita nggak berani memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang kita jaim di medsos, kita menyebut nama Yesus itu menjadi satu alergi. Kita takut ditolak orang lain, kita takut ditolak teman-teman kita. Sampai kapan rekan kita, orang-orang dunia ini mengetahui nama Yesus, kalau kita pun suka jaim di dalam hidup ini? Seakan-akan kita takut tertolak, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, ayo kita bertobat di hadapan Tuhan. Mungkin bisa saja di dalam kehidupan kita menyangkal nama Tuhan sama seperti yang dilakukan Petrus. Tapi ayo kita lihat apa yang dilakukan Petrus. Dia dengan berani beritakan firman Tuhan. Dia tidak malu-malu lagi mengatakan. Saudara, mungkin ada yang di media sosial, engkau aktif di media sosial, di Facebook, beritakan nama Yesus. Jangan beritakan namamu, beritakan nama Yesus. Mungkin di WA, di grup-grup kita yang terkadang saudaraku kita ada di dalam berbagai macam kepercayaan. Orang-orang yang dalam dunia ini mereka terlalu berani untuk memberitakan nama Tuhannya. Tetapi kita yang mengatakan kita orang Kristus, yang mengatakan roh yang ada daripadamu lebih besar. Tapi terkadang kita suka malu mengatakan nama Tuhan Yesus. Kita malu jadi orang Kristen, saudaraku. Itu sebabnya kita harus bertobat, saudaraku. Kita harus pemberita firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap dari kita semua, hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 saat sekarang ini yang sedang merajalela, ini saatnya kita untuk berani beritakan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tidak perlu jaim lagi. Di dalam grup-grup media sosialmu, di dalam Facebook sekalipun, beritakan nama Tuhan Yesus. Beritakan nama Tuhan. Ketika kita mengatakan ketik nama Tuhan, harus ada Yesusnya. Tuhan Yesus, supaya orang terbiasa dengar Tuhan Yesus. Petrus ketika dia menyangkal nama Tuhan, dia masih jaim. Padahal dia orang-orang yang senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, sangat ironis sekali. Sangat ironis sekali. Orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi dia malu mengakui dia percaya sama Tuhan Yesus. Dan dia menjadi anggota bagian tubuh Kristus. Dia malu. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita hari-hari ini dalam kondisi yang seperti saat sekarang ini. Kita berani beritakan nama Tuhan Yesus.
Yang mau boleh katakan amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku. Kalau yang pertama tadi Petrus begitu berani. Yang kedua ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, kita percaya roh yang ada pada kita itu lebih besar dari dalam dunia ini. Tetapi ketika COVID itu melanda kita, orang-orang tetangga-tetangga mulai ketakutan, terkadang pun kita bisa terimbas, kita jadi takut, kita jadi cemas. Ada pujian yang mengatakan, kalau saudara masih ingat itu, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Bayangkan saudara, ini badai belum berganti. Kita masih ada di dalam badai COVID ini. Banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini saudara, ketika ibadah diliburkan, mereka itu tepuk tangan, hore, ibadah libur. Jangan jaim saudara, kadang-kadang kita juga suka ibadah libur. Ya, kita lebih suka dengan gadget kita. Kita pegang terus kemanapun kita pergi, gadget kita pegang terus. HP ini kita pegang terus. Padahal situasi seperti saat sekarang ini, disinilah kita harus kita harus mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasannya firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa, saudaraku. Ada banyak jemaat yang suka ketika dikatakan engkau diberkati Tuhan, amin. Saudara, hati-hati saudaraku. Berkat ini terkadang membuat kita buta di hadapan Tuhan. Padahal Alkitab katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kita melihat suasana yang begitu mencekam. Bahkan di bangsa Indonesia ini, perekonomian yang melemah, itu berita yang kita dengar. Bahkan tidak jauh lagi yang kita dengar, persediaan obat sudah mulai langka. Kemana kita cari? Kita nggak mengerti kadang-kadang. Tapi kita lupa. Nama Yesus itu begitu berkuasa di atas segala-galanya. Dia obat di atas segala obat. Dia tabib dari segala tabib, bahkan dia dokter di atas segala dokter. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di rumah, ayo buka hatimu. Firman Tuhan itu berkuasa. Jangan kita menjadi orang yang takut, menjadi orang yang cemas. Coba boleh buka satu ayat buat kita. Ayub 3:25. Coba boleh ditampilkan. Bagaimana kalau kita berlaku menjadi orang yang takut dan orang yang cemas? Ayub 3:25. Oke, kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini pasti tergenapi, saudaraku. Yesus katakan, aku datang membawa hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Meskipun kita hidup di dalam pandemi COVID saat sekarang ini, saudaraku, alihkan pandangan kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Bahwasanya Allah yang kita sembah, Dia Allah yang berkuasa, saudara. Yang ketiga, saudaraku, apa dampak dari pertobatan daripada Petrus? Ayat 41, Kisah Para Rasul 2 ayat 41.
3, 2, 1, kita baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara perhatikan, seorang Petrus yang bertobat itu bisa menghasilkan dampak pertobatannya itu bisa sampai 3.000 jiwa. Saya mencermati dengan sangat bagaimana satu orang bertobat itu, Alkitab katakan malaikat bersorak-sorai. Bayangkan kalau Petrus, satu orang bertobat, dia menghasilkan pertobatan 3.000 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat era Pentakosta ketiga ini. Kita mengimani pertobatan besar-besaran itu dimulai dengan diri kita sendiri. Kita melihat orang-orang Kristen di Indonesia itu adalah orang-orang yang minoritas. Tapi coba ingat dengan baik, satu orang menghasilkan 3.000 jiwa. Jadi kalau 10 orang itu berapa jiwa itu? 30.000 jiwa. Bayangkan kalau kita semua bertobat, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dampaknya besar sekali bagi bangsa Indonesia ini. Dampaknya besar sekali. Sehebat apa kita berdoa, Tuhan, pertobatan melanda besar-besaran bagi bangsa Indonesia ini. Diberkatilah bangsa Indonesia ini. Kalau tidak dimulai dari kita, tidak bisa, saudara. Itu sebabnya siapapun kita, mungkin kita seorang pendeta, mungkin kita seorang pemusik, mungkin kita seorang yang melayani Tuhan sebagai worship leader jemaat sekalipun. Saudara, ketika kita bertobat, dia akan menghasilkan petobat yang baru. Jangan salah dalam mengikut Tuhan. Tuhan butuh diri kita dulu. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, ayo kita sama-sama bertobat hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini dampak dari pertobatan daripada Petrus. Ayat 41 tadi mengisyaratkan ketika banyak orang-orang Kristen saat sekarang ini, mereka hidup sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dan pertobatannya itu banyak menghasilkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Sehingga era Pentakosta ketiga itu dinyatakan bagi bangsa Indonesia ini, Tuhan. Oh, haleluya. Itu sebabnya jangan pernah khawatir hari-hari ini tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Itu Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Dan mulailah kita bergerak dari pribadi kita di dalam pertobatan kita seperti pertobatan Petrus. Kita memberitakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang lebih besar dari kita. Amin, saudara. Saya teringat satu pujian itu yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Apapun keadaan kita hari-hari ini, saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Mintalah hikmat Tuhan untuk kita hidup hari-hari ini dengan benar dan di dalam pertobatan kita. Tuhan butuh pertobatan kita. Sama seperti yang dilakukan pertobatan daripada Petrus. Karena pertobatan kita itu, dia akan berdampak, saudaraku. Dia akan berdampak, saudaraku. Percaya Tuhan pasti sediakan. Meski di dalam krisis sekalipun, Tuhan sediakan makanan dan minuman kita. Oh, haleluya. Buka hatimu, saudaraku. Buka hatimu. Mulai hari ini, hiduplah bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti penuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Yesus, dia ajaib atas hidup kita.
musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Buka hatimu saudara. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, yes, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh yeah. Tuhan selalu menolong. Tuhan berkati setiap kami dimanapun kami berada, meski kami yang ada di rumah-rumah, di studio ini sekalipun, sehelai rambut kami tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh yes, oh haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, yeah. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara, mari sama-sama buka hatimu. Saya mau berdoa bagi kita semua. Biarkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Jangan jaim sama Tuhan. Hiduplah jujur sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Menasihati kami, mengingatkan kami akan kehidupan kami. Seperti pertobatan yang sudah dilakukan Petrus. Ketika Petrus bertobat, Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah kerinduan kami seperti apa yang ada terjadi sama Petrus. Ketika kami bertobat, Tuhan pakai hidup kami, pulihkan hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di studio. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Apapun yang terjadi bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga kami. Sehelai rambut pun Tuhan tak akan biarkan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan Yesus. Itu sebabnya melalui firman-Mu yang kami dengar hari ini, menyembuhkan kami atas setiap penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman-Mu yang kami dengar hari ini, meneguhkan setiap iman percaya kami, bahwasanya Engkau Allah yang hidup, yang sanggup membela semua perkara kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Tuhan Yesus, kami percaya hari ini dengan iman, segala kebutuhan, keperluan kami dicukupkan oleh Tuhan.
Engkau dahsyat atas setiap kami Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih ya Yesus. Engkau Allah yang ajaib atas setiap hidup kami. Kemuliaan bagi nama-Mu. Dari mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya saudara yang di rumah-rumah diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Katakan amin. Kami gembala, pengerja, dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Leo Simamora STH. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Firman yang meneguhkan dan menguatkan kami umat-Mu yang ada di GBBKP Aston. Kita mendengarkan pengumuman yang pertama saudara, besok Senin 12 Juli jam 19.30 masih dilanjutkan dengan PPKM, tetap lewat via Zoom, aplikasi Zoom. Kemudian hari Rabu 14 Juli jam 7 malam ada menara doa sama saudara lewat Zoom. Kemudian hari Kamis 15 Juli ada Kul Kana Tangerang dan Kul Eklesia jam 19 lewat Zoom. Kemudian hari Jumat masih ada Kul Yobel Glory dan Kul Daud jam 19 lewat Zoom. Dan hari Sabtu jam 5 pagi kita ada menara doa, ada doa fajar saudara, maaf. Dan sorenya ada Kul Kids, Kul anak-anak sekolah minggu saudara. Dan perlu diingatkan saudara, untuk saat ini bahkan beberapa bulan ke depan, ibadah raya kita masih tetap online saudara, jam 8 pagi. Jadi saudara persiapkan waktu dan semuanya untuk tidak hadir terlambat saudara. Sebelum ibadah kita akhiri, kita berdoa. Bapa kami berdoa, Engkau yang mengurapi secara khusus lewat hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Leo Simamora STH. Engkau yang menutup bungkus hamba-Mu, istri dan keluarga besarnya. Bahkan pelayanannya Tuhan tidak semakin turun, bahkan semakin naik Bapak. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini Tuhan, hamba-Mu semakin hari semakin Tuhan pakai ya Bapak. Perjalanan hamba-Mu pulang dari tempat ini ke rumahnya Tuhan tutup bungkus. Jauhkan dari malapetaka Tuhan. Dan pada pagi hari kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami atas kota dan bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Apapun yang terjadi kami mengucap syukur Tuhan. Covid ini ada Tuhan, semua kehendak-Mu Bapa. Agar terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini Bapa. Dan kami percaya lewat Covid ini akan banyak orang datang kepadamu Bapa. Petobat-petobat baru akan datang kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan akan pakai gereja-gereja Tuhan akhir-akhir zaman ini Bapa. Hamba-hamba Tuhan akan banyak dimunculkan Bapa. Murid-murid Kristus akan banyak dimunculkan Tuhan lewat Covid-19 ya Bapa. Mereka yang selama ini suam-suam kuku Tuhan, lewat Covid ini mereka dibangkitkan roh mereka ya Bapak. Dan kami percaya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang hingga Merauke Bapak. Dan kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan ampuni bangsa kami. Tuhan sembuhkan kami, sembuhkan bangsa kami Bapak. Sembuhkan ekonomi bangsa kami, kesehatan ekonomi, semua Tuhan pendidikan Tuhan sembuhkan Bapak. Dan biarlah ekonomi Indonesia akan tumbuh kembali ya Bapak. Sehingga umat-Mu warga Indonesia Tuhan semakin hari semakin diberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini atas umat-Mu khususnya yang ada di BKP Aston. Mereka yang begitu taat, mereka yang begitu setia Tuhan mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan.
Mereka yang sakit secara fisik disembuhkan di dalam mereka. Bahkan mereka yang sakit secara roh, Tuhan bangkitkan roh mereka ya Bapa. Suami, istri, anak-anak, bahkan bayi-bayi dalam kandungan, Tuhan lawat, Tuhan jamah lewat ibadah pagi hari ini. Lewat firman sudah kami dengar Tuhan, boleh membangkitkan roh kami kembali ya Bapa. Secara khusus Tuhan, atas umat-Mu yang mengalami saat ini COVID Tuhan, mengalami COVID Tuhan. Mungkin mereka isolasi mandiri Tuhan. Mereka yang ada yang dirawat, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sekalipun obat Tuhan di luaran Tuhan sedang susah, kami percaya Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, Engkau obat di atas segala obat Bapa. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sedang terpapar COVID-19 ya Bapa. Kami percaya kesembuhan terjadi Bapa. Mujizat terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengurapi memberkati Bapak pembina kami Pak Niko. Beserta dengan keempat wakilnya. Gembala rayon kami beserta dengan kedua wakilnya. Bahkan hamba-Mu yang kami kasih tempat di Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rudi Siregar Tuhan. Beserta dengan isi dan anak-anak mereka, Tuhan urapi mereka lebih lagi dan lebih lagi. Bungkus dengan darah Yesus, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari penularan virus COVID-19 ya Bapak. Saya percaya Tuhan memberikan kaki yang kuat ya Bapak. Mulut yang penuh hikmat Kau berikan atas mereka ya Bapak. Apa yang jadi kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Biar Engkau Tuhan memberkati gereja-Mu GBI-BKP Aston Bapak. Terlebih Tuhan kami berdoa buat anak-anak muda multimedia, imam-imam musik yang begitu antusias setia melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengembalikan Tuhan berkat-Mu atas mereka Bapak. Jadi dalam mereka kembali sia-sia Bapak. Mereka Tuhan pakai lebih lagi dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Katakan kepada Dia, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, mari lebih sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan memberkatimu, rumah tangga suami istri anak-anak diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu, ladangmu diperluas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan Amin. amin, 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 amin. Baik, puji Tuhan. Selamat berhari Minggu buat semuanya.